Selamat datang kembali dalam acara Mencari Pemimpin Baru Jakarta. Semakin siang tampak semakin meriah dan Bapak Ibu sekali lagi acara hari ini diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin DKI Jakarta bekerja sama dengan CNBC Indonesia. Acara ini terselenggara berkat dukungan dari PT Suri Nusantara Jaya, PT Delta Wibawa Bersama, Bank DKI, PT All in One Indonesia, PT Leo Tunggal Mandiri, Hoshino Coffee. Bapak Ibu hadirin, sebelum kita menuju atau masuk ke dalam sesi diskusi, marilah kita bersama-sama menyanyikan himne dan mars Kadin. Hadirin dimohon berdiri. Zamrud Katulistiwa, tanah air Indonesia
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu hadirin, pemirsa CNBC Indonesia, tadi kita sudah menyaksikan dua pasangan calon yang memaparkan visi, misi, dan juga gagasan, serta berdialog tentang tantangan yang dihadapi oleh Jakarta dan bagaimana solusi konkret yang ditawarkan. Berikutnya kita akan masuk ke sesi yang juga ditunggu-tunggu, yaitu adalah sesi dialog bersama dengan calon gubernur nomor urut 3. Dan tentunya jalannya diskusi akan kembali dipandu oleh moderator kita. Please welcome once again Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Ibu Diana Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang pemirsa dan rekan-rekan Kadin DKI Jakarta. Pada segmen sebelumnya kita telah berdiskusi dan mendengar visi, gagasan, serta solusi dari dua paslon gubernur, yaitu gubernur nomor urut 1 dan gubernur nomor urut 2. Kini kita beralih ke pasangan calon nomor urut 3, yaitu Bapak Pramono Anung. Kepada Bapak Pramono Anung, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu Ketua Umum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu, dan untuk memulai segmen kali ini, Bapak kami mohon dapat memberikan paparan singkat mengenai visi dan misi Bapak untuk Jakarta lebih baik. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Diana, Ibu Ketua Umum Kadin Jakarta yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, saya akan memaparkan apa yang menjadi program, visi, dan misi saya. Yang pertama, saya akan membuat Jakarta menjadi berdaya, berkeadilan, dan berkelanjutan. Tiga hal itulah yang ingin saya lakukan, ingin saya betul-betul perjuangkan kalau saya menjadi gubernur Jakarta. Saya sudah keliling lebih dari 250 titik di Jakarta ini selama 2 bulan ini. Saya mengetahui, memahami persoalan paling utama di Jakarta adalah disparitas, perbedaan kaya dan miskin. Tetapi karena saya berbicara di depan Kadin, saya akan berbicara hal-hal apa yang menjadi pandangan kebutuhan Kadin di masa mendatang. Yang pertama adalah mengenai 3 hal yang akan kami lakukan. Program-program utama kami adalah yang pertama menuntaskan 7 hal, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, transportasi publik, dan hunian. Dan juga nanti yang kedua saya akan menjelaskan mengenai Jakarta Fund, apa itu Jakarta Fund, bagaimana cara bekerjanya, dan yang terakhir hal yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang saya sebut dengan kagak ribet dah. Yang pertama saya akan mulai dengan bagaimana menuntaskan layanan dasar masyarakat. Setelah saya keliling hampir 250 titik lebih, saya tahu persoalan yang mendasar adalah masalah pendidikan. Maka hal yang pertama yang akan saya lakukan adalah membuat program gratis bagi sekolah negeri dan swasta. Ini sangat diperlukan dan mereka tetap berhak untuk menerima kartu Jakarta Pintar dan juga KJMU. Persoalan di kartu Jakarta Pintar, pendataannya kurang baik. Penyelesaiannya harus ke Rawabunga. Padahal di Jakarta ada 44 kecamatan, kalau harus diselesaikan di satu kecamatan, ini terlalu berbelit-belit. Sehingga seringkali orang yang memang membutuhkan KJP tidak mendapatkan, karena begitu sampai di Rawabunga mereka dipingpong kanan kiri dan sebagainya. Yang kedua, saya akan menyampaikan membuat yang namanya Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul.
Kalau dulu yang namanya KJMU itu akan dikontrak selama setiap tahun, maka saya akan membuat hal mengontrak mereka tidak setiap tahun, tetapi sampai dengan lulus kuliah. Yang menjadi persoalan penting juga di Jakarta adalah masalah kesejahteraan guru. Sekarang ini banyak guru honorer di Jakarta yang menerima kurang dari 2 juta setiap bulannya. Maka setiap guru di Jakarta harus menerima UMR, upah minimum regional yang besarnya adalah 5 juta rupiah. Termasuk di dalamnya kami akan mempersiapkan untuk guru ngaji dan juga guru honorer untuk guru PAUD. Karena mereka ini sangat kasihan sekali. Di samping itu kami juga akan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para guru-guru. Karena memang sudah waktunya Jakarta sekarang sudah bukan lagi sebagai ibu kota negara, Jakarta sudah menjadi kota global. Maka untuk itu Jakarta nomor 74 dari 156, guru-guru harus lebih diberdayakan. Guru-guru harus mempunyai SDM yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Karena inilah yang akan bisa membuat Jakarta naik kelas dari 74. Mudah-mudahan kalau saya jadi gubernur di era pemerintahan saya sudah bisa naik sampai dengan ranking 50 dunia dari 154. Yang berikutnya saya akan memberikan beasiswa bagi guru dan tenaga kependidikan. Ini menjadi penting. Karena apapun salah satu kelemahan Jakarta sebagai kota global adalah sumber daya manusia. Dan untuk itu harus diperbaiki, termasuk di dalamnya adalah para guru dan para pendidik. Berikutnya saya akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan kesehatan. Sekarang ini yang menjadi problem di BPJS itu waktu tunggunya terlalu lama sekali. Dan tidak diintegrasikan sehingga BPJS pada level di bawah menjadi persoalan tersendiri bagi warga kita, bagi masyarakat kita. Seringkali begitu dia sakit, dia datang ke rumah sakit, tidak segera dilayani, apalagi bagi pemegang kartu BPJS yang untuk masyarakat awam. Sehingga dengan demikian harus ada perubahan. Termasuk di dalamnya kalau saya jadi gubernur, saya akan membangun rumah sakit RSUD Cakung. Kenapa RSUD Cakung? Di Cakung itu kepadatan penduduknya paling tinggi di Jakarta. Jumlah penduduk satu kecamatan 600.000. Padahal Mas Anies sudah membebaskan lahan. Tetapi karena pada waktu itu beliau hanya 1 periode belum sempat, maka apa yang sudah ditinggalkan Mas Anies ini 9,8 hektar sebagian akan saya gunakan untuk membangun rumah sakit daerah di Cakung. Karena memang sangat diperlukan. Yang berikutnya adalah salah satu problem di lapangan adalah persoalan lansia. Sehingga dengan demikian harus ada pasukan putih. Yang menjadi kekuatan di Jakarta sekarang ini adalah pasukan orange atau yang disebut dengan PPSU. Tetapi di PPSU ini harus ada perubahan yang mendasar. Sekarang PPSU itu rata-rata dipersyaratkan lulusannya SLTA. Padahal ketika dibuat PPSU atau pasukan orange ini persyaratannya enggak ada. Begitu dibuat SLTA maka menjadi terbatas, padahal yang banyak membutuhkan pekerjaan di Jakarta sekarang ini adalah yang lulusannya SD. Maka saya akan ubah persyaratannya menjadi yang penting bisa baca tulis, SD pun cukup, sehingga ini membuka lapangan kerja yang luar biasa bagi di bawah. Saya juga akan membuat yang kita sebut dengan home service, layanan untuk lansia. Nanti pasukan putih kita juga para perawat, para pasukan putih ini untuk terutama untuk lansia. Dan yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang program pemerintah pusat yang dibuat oleh Presiden Prabowo, yaitu makan siang gratis bergizi. Jakarta ini karena anggaran pendapatan belanja daerahnya di tahun 2025 ini 91 triliun, sangat cukup untuk mempunyai program sarapan pagi gratis bagi anak didik kita. Sehingga pagi disiapkan oleh pemerintah Jakarta, siangnya oleh pemerintah pusat, dan ini akan sangat baik sehingga tidak ada alasan lagi bagi murid didik kita untuk mengeluh tentang persoalan sarapan. Pekerjaan, maka kami akan membuka lapangan kerja 500.000 lapangan kerja baru. Kenapa 500.000? Karena sekarang ini hampir 354 PHK di Jakarta. Dan bulan Oktober kemarin ditambah 52.000 sehingga kurang lebih hampir 400.000. Maka pemerintah Jakarta, siapapun pemerintah itu harus membuka lapangan kerja baru. Bagaimana caranya? Kami akan mengalokasikan 300 miliar rupiah
untuk UMKM terutama bagi perempuan. 70% akan kami alokasikan bagi perempuan dan ini UMKM-nya bukan UMKM yang anggota Kadin tapi ini menengah ke bawah. Sehingga dengan demikian inilah yang akan kami lakukan untuk itu. Kami juga akan mengadakan job fair selama 3 bulan sekali di kantor kecamatan dan kantor kelurahan untuk membuka wawasan, membuka informasi kepada masyarakat pekerjaan apa yang ada di kecamatan tersebut, di kelurahan tersebut. Dan ini dilakukan kerjasama antara pemerintah dan swasta yang ada di tempat itu. Dengan demikian maka sekaligus kami akan membuka balai latihan kerja. Dan balai latihan kerja cara pendekatannya tidak seperti yang dulu, tetapi lebih kekinian. Termasuk untuk konten kreator, tiktoker, youtuber, animasi dan sebagainya. Kami juga akan membuat yang disebut dengan daycare. Dan yang paling penting saya akan menerapkan program yang disebut dengan work from everywhere. Saya sudah menerapkan di Kementerian Sekretaris Kabinet, produktivitasnya betul-betul meningkat dengan pesat. Yang berikutnya, transportasi publik tidak lagi Transjakarta, tapi Transjabodetabek. Karena persoalan paling utama di Jakarta itu pagi hari ketika dari suburban area, hampir 3,5-4 juta orang masuk, sore hari 3,5-4 juta orang pulang, maka saya akan membebaskan 15 golongan digratiskan naik apa saja di Transjabodetabek. Karena ini akan memaksa orang untuk tidak lagi menggunakan kendaraan pribadinya. Mereka akan menggunakan transportasi umum. Dan untuk itu akan ada yang namanya park and ride. Seperti di negara-negara lain, di kota-kota besar ada tempat untuk parkir, menaruh sepeda, menaruh motor, menaruh mobilnya. Setelah itu mereka akan naik kendaraan umum yang kurang lebih jaraknya 500 meter dari rumahnya. Jaklingko akan kita perluas sehingga sarana itulah yang akan menyambungkan, mengkoneksikan semua transportasi yang ada. Revitalisasi transportasi harus dilakukan karena kita tertinggal untuk itu. Dan juga kami akan menyediakan base sekolah baik untuk swasta maupun negeri. Yang berikutnya yang paling penting sekarang ini yang selalu menjadi persoalan bagi sebagian besar warga Jakarta adalah hunian. Maka saya akan membuat hunian tidak seperti zamannya Pak Ahok di atas pasar, Mas Anies dengan DP 0%. Saya akan membuat hunian di kantor kecamatan, kantor kelurahan, sekolah-sekolah yang ada, kantor puskesmas. Karena rata-rata mereka mempunyai luas 5.000 sampai 8.000. Bahkan di Blok S ada tanah 1,1 hektar sekolah SD yang jam 3 sudah tutup. Kenapa nggak kita buat saja di sana adalah menjadi hunian. Lantai 1, 2, 3, ke 4, 5, 6 ke bawah menjadi valet parking. 1, 2, 3 kita buatkan sekolah yang bagus. 4, 5 untuk co-working space, yang berikutnya untuk hunian. Sekaligus di sana kita akan tertibkan semua orang di Jalan Senopati dan Gunawarman nggak boleh lagi parkir di tepi jalan. Mereka kita wajibkan parkir di valet parking. Dan ini akan menjadi area legacy baru. Pedestriannya kita baikin dan di sana ada Jack Pro yang juga punya 8.000. Kita buat betul-betul untuk valet parking. Dan yang berikutnya mengenai Jakarta Fun. Apa itu sih Jakarta Fun? Ini inspirasinya dari Inafan. Saya kebetulan salah satu kreator, sebenarnya yang paling utama adalah Ibu Menteri Keuangan, Presiden, Pak Erik dan sebagainya. Jakarta Fund dulu size-nya, modalnya hanya 2 plus 4 triliun. Ini kan investasi yang menggunakan leverage negara. Sehingga dengan demikian karena negara tidak perlu yang namanya kolateral. Belajar dari hal yang sama dan kebetulan saya waktu itu nggak tahu, saya juga memikirkan udah menyiapkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 pembagian keuangan daerah, perpresnya juga udah dibuat, peraturan Menteri Keuangan juga sudah dibuat, maka inilah yang akan menjadi cantolannya. Saya akan membuat yang namanya Jakarta Fund dan saya yakin bisa dikelola secara profesional. Next. Yang terakhir kagak ribet ini kita bikin Jakarta ini nggak perlu terlalu birokrasi yang bertele-tele. Sehingga seluruh layanan masyarakat itu kita buat di dalam satu paket. Nanti kita akan perbaiki. Termasuk seluruh masyarakat RT RW akan kita pasang CCTV. Dan kita akan memberikan insentif kepada RT, kepada RW, kepada Jumantik, Dasawisma, dan sebagainya. Yang terakhir kami akan membuat balai rakyat. Terima kasih. Terima kasih Mas Pram. Dan
Sama seperti segmen-segmen sebelumnya, kita akan memilih secara acak topik yang akan menjadi bahasan dialog kita hari ini. Mohon dapat ditayangkan. Sesuai yang ada di depan, topik yang akan kita bahas dari nomor 1 adalah mengenai MAES dan Parekraf. Kedua, investasi dan perizinan. Ketiga, UMKM. Keempat, SDM dan lapangan kerja. Pak Pram, kita akan masuk ke pertanyaan pertama, Pak. Saat ini konektivitas transportasi Jakarta masih berpusat di Medan Merdeka, Tamrin Sudirman, dan baru-baru ini di Blok M. Blok M adalah contoh bagaimana daerah yang sempat mati suri dan sekarang dapat bangkit kembali berkat dukungan transportasi seperti MRT dan Transjakarta. Ini menunjukkan pentingnya konektivitas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Parekraf di Jakarta. Jika Bapak nanti terpilih, apa strategi yang diambil dalam membangun konektivitas transportasi guna mendorong aktivitas ekonomi kreatif dan pariwisata di Jakarta? Ibu Diana dan saudara-saudara yang saya hormati, yang pertama Jakarta sudah waktunya punya TOD, yaitu yang disebut dengan Transit Oriented Development yang ada. Di negara-negara maju pun di dunia pasti ini ada. Jakarta sekarang baru mempunyai 5, Blok M, Istora, Fatmawati, kemudian di Lebak Bulus, dan Sisingamangaraja. Masih sangat kurang. Kenapa ini menjadi kurang? Karena pemerintah belum memberikan insentif pajak yang menarik bagi siapapun yang akan mengembangkan TOD-TOD ini. Dulu ketika LRT ini dibangun, orang berpikir bahwa TOD akan menjadi kata kunci dari perkembangan transportasi di Jakarta. Tetapi kenyataannya yang terjadi, karena pajaknya masih mahal, tidak ada insentif, bagi para pedagang yang akan membuka gerai di sana juga jadi masalah, sehingga dengan demikian TOD-nya tidak berjalan dengan baik. Salah satu TOD yang sudah berjalan dengan baik adalah di Blok M. Yang paling penting kata kunci TOD ini bisa berjalan kalau terintegrasi dengan baik, kenyamanannya terjaga, siapapun bisa berdagang berjualan di sana, huniannya juga jangan untuk kelas menengah ke atas, menengah ke bawah pun juga bisa. Bagi anak-anak muda Jakarta yang baru katakanlah Gen Z, Gen milenial juga diberi ruang di mana pemerintah menanggung misalnya biaya awal untuk mereka mempunyai apartemen atau hunian di tempat itu. Kalau cara ini bisa dilakukan, saya meyakini bahwa Jakarta akan sangat cepat untuk berkembang. Dan orang-orang yang dari saben area juga dia bisa tinggal di TOD-TOD tersebut. Maka TOD menjadi salah satu kata kunci untuk mengembangkan Jakarta sekarang ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah siapapun yang berjualan di TOD, yang berdagang, berbisnis, sudah nggak ada lagi adanya pungli. Karena pungli itulah menjadi momok bagi kita semua. Maka kenapa di Blok M ini bisa berjalan dengan baik TOD-nya? Karena nggak ada pungli. Padahal Blok M lintas Melawai kan dulu terkenal dengan yang seperti itu. Maka dengan demikian kata kunci dari apa yang saya sampaikan tadi Bu Diana, salah satunya adalah mengembangkan TOD di tempat-tempat itu dan pemerintah harus hadir baik bagi para pedagang, pelaku dunia usaha termasuk anak-anak yang akan meninggali atau menempati rumah atau apartemen tersebut. Terima kasih Pak. Wah luar biasa. Kami juga selaku pengusaha di DKI Jakarta berharap Pak, hal ini akan bisa bukan cuma di Blok M tapi di semua. Karena dengan terbangunnya infrastruktur yang lebih integrasi akan membawa dampak perekonomian yang signifikan untuk kota Jakarta serta iklim yang kondusif untuk sektor usaha. Baik, sekarang kita akan masuk Pak ke pertanyaan selanjutnya mengenai investasi dan perizinan. Jakarta menempati posisi kedua dunia sebagai wilayah aglomerasi urban, tapi PR Jakarta masih banyak
terkait permasalahan lingkungan seperti polusi udara, air, darat, dan laut. Tren investasi hijau atau green investment bisa menjadi salah satu opsi strategis untuk mendanai proyek-proyek hijau dan berkelanjutan. Kita bisa lihat di layar ada estimasi peluang pendanaan di Jakarta sebesar 30 miliar dolar US. Angka yang sangat besar. Lantas, kami bertanya Pak, strategi apa yang Bapak miliki untuk dapat meraih peluang investasi hijau ini? Yang pertama Bu, harus ada kerjasama pemerintah Jakarta dengan pemerintah pusat. Karena regulasi tidak semuanya ada di pemerintah Jakarta. Dan regulasinya betul-betul harus regulasi yang ramah lingkungan. Karena sekarang ini kalau mau ini berkembang maka regulasi itu harus betul-betul yang orang bilang dengan green energy. Karena dunia sekarang sudah mengarah kepada hal yang disebut dengan regulasi hijau. Nah persoalannya adalah seringkali regulasi yang dibuat di pemerintah pusat dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah itu tidak matching. Contohnya untuk PTSL, pembangkit listrik tenaga sampah. Dulu persoalan di pembangkit listrik tenaga sampah hanya persoalan yang disebut dengan tipping fee. Kebetulan saya masih menjadi Menteri Sekretaris Kabinet pada waktu itu yang merubah tipping fee dari 12 menjadi 15 kWh per hours. Persoalannya para pengusaha merasa bahwa yang dibutuhkan bukan 15 tetapi 16. Sampai hari ini karena tidak ada perubahan yang diharapkan pengusaha, hampir semua pembangkit listrik tenaga sampah tidak ada yang jalan. Maka untuk itu yang harus dilakukan, selain inovasi yang harus dilakukan untuk itu, maka pembangkit listrik yang green energy harus didorong. Saya pribadi punya pengalaman bersama Pak Luhut pada waktu itu ketika kita menyiapkan KTT ASEAN. Kita pada waktu itu sedang tinggi-tingginya polusi udara Jakarta. Diminta oleh Bapak Presiden untuk diturunkan dalam waktu 2 minggu. Bagaimana caranya? Saya dan Pak Luhut dan beberapa menteri terkait akhirnya kita sepakat satu. Semua yang ada di sekitar Jakarta tidak boleh lagi menggunakan bahan bakar batu bara. Maka Suralaya pada waktu itu kita paksa untuk menggunakan gas. Termasuk industri yang ada sekitarnya, mereka harus membuat saringan yang cukup bagus. Yang kedua, semua mobil yang masuk ke Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto harus mobil elektrik dan hybrid. Yang ketiga, Pertalite kita tidak gunakan selama 2 minggu. Apa yang terjadi? Polusi udaranya turun drastis. Dan malam-malam akhirnya Presiden memutuskan yang awalnya dinernya di dalam ruangan menjadi di luar ruangan. Yang pada waktu itu masih ingat ketika Sanana Gus mau nari-nari joget-joget sama Aureli. Kenapa ini bisa dilakukan? Ini contoh role model yang paling bagus. Bangsa Indonesia ini bisa kalau dipaksa. Tapi begitu KTT ASEAN-nya lewat, nggak sampai seminggu, semuanya sudah balik normal-normal kembali. Pertalite digunakan, Sudirman, Tamrin, siapa saja boleh lewat. Dan akhirnya tercemar kembali. Sehingga dengan demikian sebenarnya kita sudah banyak role model yang kita miliki. Tetapi sekali lagi persoalan di Jakarta ini masalah konsistensi dari pengambil kebijakan. Dan di Indonesia maksud saya. Kalau itu kita bisa lakukan maka itu akan baik sekali. Tetapi yang kalah pentingnya ke depan yang namanya creative financing sekarang ini lagi tren dunia. Yang namanya bond green bond itu menjadi tren baru seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Diana. Sehingga dengan demikian dalam jangka panjang orang pasti akan berpikir bahwa dampak dari polusi udara, kemudian juga ketidakbersihan lingkungan itu lebih besar dibandingkan dengan pencegahan yang harus dilakukan. Nah, syarat bond untuk green tadi itu memang ketat. Negara-negara yang sudah mengeluarkan seperti Jepang, Amerika, Uni Eropa itu mensyaratkan sangat ketat sekali. Apakah Indonesia bisa atau enggak? Menurut saya
nanti suatu hari Indonesia pasti bisa. Kenapa? Karena ketika Shanghai dan Beijing memulai itu, dunia mensyaratkan bahwa mereka tidak boleh menggunakan batu bara di Beijing dan kemudian semua mobil pakai elektrik. Maka kenapa kemudian BYD yang tiba-tiba melonjak tinggi mengalahkan Tesla dan macam-macam? Karena itu, karena kebijakan yang dipaksa. Nah, saya yakin di Indonesia salah satunya kalau mau jalan memang kebijakannya juga harus dipaksa. Demikian Bu Diana, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kami merasa memang Pak, investasi hijau merupakan salah satu peluang yang perlu disambut dengan sangat baik. Selain dampak ekonomi yang besar, juga baik untuk lingkungan kita. Tinggal konsistensinya Pak yang perlu kita kawal bersama. Saya dan rekan-rekan Kadin siap Pak menyambut peluang ini. Baik, untuk sesi berikutnya Pak, izin kita akan membuka kesempatan kembali dari audiens untuk bertanya langsung kepada Bapak. Silahkan untuk mengangkat tangannya apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, dipersilahkan Ibu yang di depan untuk juga memperkenalkan diri. Mohon panitia untuk mic-nya. Baik, izin Pak, saya Tasya Yuki, WKU Bidang Pangan, Kadin DKI Jakarta. Jakarta saat ini mengalami situasi ketergantungan pangan, di mana 98% ketersediaan pangan di Jakarta berasal dari pasokan luar daerah. Permasalahan pangan ini juga diperparah dengan ancaman perubahan iklim serta kerusakan ekosistem darat dan laut. Jakarta membutuhkan inovasi dan kebijakan untuk mengantisipasi hal ini agar Jakarta dapat menjadi kota yang adaptif di tengah ancaman-ancaman untuk mencapai independensi ketahanan pangan. Pertanyaannya Pak, inovasi atau kebijakan apa saja yang akan Bapak terapkan guna mendukung kestabilan dan independensi pangan di kota Jakarta? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan ini sebenarnya lebih tepat ditujukan ke Bu Diana. Karena Bu Diana adalah lebih tahu daripada saya urusan pangan di Jakarta. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang paling penting pemerintah Jakarta harus menjamin ketersediaan pangan untuk jangka panjang. Maka yang namanya kontrak farming itu harus dilakukan. Di Jakarta ada 3 BUMD, Food Station Pinang Jaya, kemudian Dharma Jaya, dan satu lagi adalah Pasar Jaya. 3 BUMD inilah yang kemudian mengatur harga di 44 kecamatan yang ada di Jakarta. Kontrak farming jangka panjang menjadi penting. Kalau kemudian harganya mengalami kenaikan, maka harus dikontrol oleh 3 BUMD tadi. Dan pemerintah Jakarta memang tidak mungkin bertani di Jakarta. Sekarang ini untuk pertanian yang namanya urban farming hanya bisa dilakukan misalnya petani di kampung bayam. Tapi di luar itu praktis hampir tidak ada. Nggak mungkin Jakarta kemudian menerapkan yang disebut dengan urban farming dan menjadi kebutuhan untuk pangan di Jakarta. Sehingga memang mau tidak mau, suka tidak suka ada kebergantungan yang tadi 90% kita itu memang bergantung kontrak dengan NTT, NTB, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa termasuk Kalimantan Selatan. Saya jelasin Ibu Diana, oh saya udah tahu lah itu pasti. Jadi itulah yang menjadi problem di Jakarta. Sehingga dengan demikian apa yang kemudian harus dilakukan bagi kalangan menengah ke bawah, mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah Jakarta harus melakukan intervensi. Memberikan diskon harga, melakukan intervensi dan juga membagi kepada warga yang tidak mampu. Maka bansos untuk itu tetap harus dilakukan di Jakarta. Karena persoalan pangan di Jakarta adalah persoalan yang serius. Kalau tidak dikelola dengan baik dalam jangka panjang akan menjadi persoalan yang
sangat-sangat serius bagi Jakarta. Maka kontrak farming tadi dengan 3 BUMD yang ada harus dilakukan untuk jangka panjang. Dan kalau perlu kita melakukan apa yang disebut dengan kerjasama termasuk untuk balai latihan kerja dengan para petani dimanapun yang ada. Untuk meningkatkan produktivitas mereka. Itulah yang harus dilakukan karena apapun kelebihan Jakarta dari kota-kota lain, Jakarta ini satu, RAPB anggaran pendapatan belanja daerahnya 91 triliun, yang sekarang ini hanya pendapatannya dari pajak, restribusi, kemudian dividen. Saya membayangkan kalau kemudian apa yang saya sampaikan tadi mengenai Jakarta Funding bisa dijalankan, maka Jakarta akan sangat kuat sekali. Inna Funding yang dulu hanya 6 triliun, sekarang ini size-nya hampir 150 triliun. Apakah Jakarta Funding bisa? Saya yakin bisa. Karena ini prototipe aja. Apakah orangnya ada? Ada. Ketika kita merekrut yang namanya Rida untuk CEO-nya Inna Funding, orang pada waktu itu gak yakin Inna Funding bisa berjalan seperti sekarang. Tetapi begitu sekarang ini, Pak Ketum, sekarang ini dijalankan, maka yang namanya Jakarta Funding, saya yakin Ibu pasti akan jalan. Bagaimana caranya? Maka dia mengambil dana silva. Karena silva kita itu hampir setiap waktu, setiap saat besarnya 5-6 triliun. Kalau saya ambil 3-4 triliun saja, kemudian saya leverage Jakartanya, katakanlah cari uang 6 triliun dengan leverage Jakarta, saya yakin saya pasti bisa. Sehingga modal untuk Jakarta Funding 10 triliun lebih besar daripada Inna Funding, inilah yang kemudian akan menjadi dana abadi buat Jakarta, termasuk untuk persoalan pangan tadi, sehingga kalau ada persoalan pangan, kita punya kesempatan untuk membeli dari manapun dalam kontrak jangka panjang. Itu yang paling penting. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Pak Pram atas jawabannya, dan kita akan bertanya lagi nih Mas. Yaitu mengenai UMKM. Kita tahu UMKM berperan penting dalam PDB nasional maupun daerah. Namun masih banyak UMKM kita yang terlilit di masalah klasik seperti permodalan, pelatihan, dan akses SDM. Saat ini kita punya Jakpreneur sebagai ekosistem wirausaha yang jumlah pesertanya lebih dari 300.000 atau 30% dari total UMKM yang ada di Jakarta. Dari fakta tersebut menunjukkan ada potensi yang bisa kita maksimalkan. Untuk itu, maka strategi apa yang Pak Pram akan lakukan agar lebih banyak UMKM kita yang bergabung dan merasakan manfaat ekosistem wirausaha di Jakarta? Yang pertama, iklim usahanya betul-betul harus kondusif. Transparansi di balai kota itu harus terbuka dan mudah diakses bagi siapapun. Balai kota tidak boleh menjadi barrier, hambatan bagi siapapun. Kalau saya jadi gubernur, ini yang saya akan benahi pertama kali. Dan harus diperkecil proses interaksi dari orang untuk meminta izin dengan menggunakan tatap muka. Semuanya sudah eranya digital. Maka dengan demikian itulah yang akan kami lakukan pertama kali. Tetapi tidak kalah pentingnya, Jakarta ini sumber daya manusianya juga harus ditingkatkan. Tadi saya sudah menyampaikan harus ada yang namanya balai latihan kerja. UMKM kita kenapa banyak yang tidak bisa naik kelas? Karena itu tadi, begitu mereka sudah merasa nyaman, puas, mereka bertahan di sana. Dan problem utama yang disampaikan Bu Diana tadi betul, permodalan. Maka untuk itu kalau saya jadi gubernur, saya sudah secara terbuka menyampaikan akan memberikan 300 miliar rupiah untuk permodalan UMKM menengah ke bawah. Dan terutama untuk para perempuan. Karena berdasarkan pengalaman ketika kita pandemi kemarin, UMKM yang dikelola oleh perempuan ini jauh lebih taat dan rajin membayar dibandingkan laki-laki. UMKM ini juga jauh lebih taat dan rajin dibandingkan dengan perusahaan menengah ke atas. Sehingga dengan demikian saya yakin pasti ketaatan ini akan menjadi modal yang luar biasa
bagi perkembangan UMKM di Indonesia atau di Jakarta. Yang berikutnya sekali lagi, persoalan klasik kita adalah permodalan. Tadi yang saya sampaikan dengan Jakarta Fund, saya membayangkan kalau modal awal Jakarta 3 triliun plus 7 triliun yang nanti kita carikan, 10 triliun dalam waktu 3 tahun seperti Ina Funding yang sekarang size-nya lebih besar. Itu bisa menjadi dana abadi. Bisa juga digunakan untuk mengembangkan UMKM. Termasuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah Jakarta. Karena apa? Revenue Jakarta yang seperti saya sebutkan tadi sangat bergantung pada 3. 1, pajak, 2, restribusi, 3 adalah dividen. Dengan adanya Jakarta Funding tadi, saya yakin pasti pendapatan Jakarta akan secara signifikan meningkat tinggi. Bahkan saya membayangkan Taman Ismail Marzuki yang sekarang dikelola oleh Jakpro keluar 1,6 triliun. Para seniman tidak bisa berkreasi di sana karena apa? Terlalu mahal. Mbak Ratna Riantiarno Teater Koma mau main, butuh dana 350 juta, nggak ada sponsor, nggak bisa main. Kalau kemudian ada dana abadi dari Jakarta Funding, saya akan ajak duduk bersama-sama Jakpro, para seniman, kita kelola kembali yang namanya Taman Ismail Marzuki secara terbuka, karena nggak mungkin yang namanya Taman Ismail Marzuki pendekatannya hanya bisnis. Karena itu pusat kebudayaan. Sehingga dengan cara-cara itu saya meyakini pasti untuk UMKM kita, terutama para perempuan yang saya akan support, karena perempuan ini biasanya lebih loyal dibandingkan laki-laki. Saya yakin kalau ini dikembangkan maka dana 300 tadi ditambah dengan dana yang nanti suatu hari saya bisa sisihkan dari Jakarta Funding sebagai revenue baru di Jakarta, maka hal yang bisa dibagi untuk permodalan bagi warga Jakarta menjadi lebih besar. Demikian Bu Diana, terima kasih. Terima kasih Mas Pram. Wah, menarik sekali dan kita yang perempuan merasa tersanjung ya hari ini. Insya Allah Pak, kami akan terus amanah. Dan baik, kini akan masuk ke pertanyaan kelima nih Pak, yang merupakan pertanyaan dari masyarakat. Mohon bisa ditayangkan teman-teman pertanyaannya. Dari kalangan aku sendiri sih ya, karena kan di umur-umur yang quarter life ini ya lebih concern ke tempat tinggal sih Mbak. Jadi kayak sekarang tuh rumah-rumah di Jakarta sendiri tuh udah cukup tinggi ya harganya. Kayak yang bisa kita afford itu adanya di pinggir-pinggir Jakarta. Jadi penasaran aja sih gimana inovasi ke depannya untuk ngatasin salah satu krisis tersebut. Aku ingin tanya ke Bapak-Bapak sekalian, bagaimana sih cara Bapak memformulasikan kebijakan untuk memastikan aksesibilitas hunian bagi masyarakat Gen Z gitu, yang notabene generasi sandwich gitu. Dan aku pun lihat di internet itu harganya sangat-sangat mahal gitu, dan aku ingin tahu bagaimana Bapak-Bapak sekalian itu menanggapi hal tersebut. Silahkan Pak. Bu Diana, saya kebetulan nonton film Home Sweet Loan. Di dalam Home Sweet Loan kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh penanya tadi. Kegusaran generasi Gen Z dan juga sandwich generations itu betul-betul menjadi persoalan yang serius. Maka saya akan melakukan terobosan baru. Persoalan membangun rumah atau hunian atau housing di Jakarta adalah pembebasan lahan. Di mana saja problem utamanya adalah pembebasan lahan. Maka untuk itu yang paling mendasar yang harus diselesaikan adalah urusannya lahan tadi. Maka kalau itu dilakukan, apa yang akan kami lakukan? Maka kami akan membangun di lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah. Seperti sekolah-sekolah, kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor puskesmas. Saya sudah survei. Rata-rata luasnya adalah 5.000 sampai dengan 8.000.
Bahkan sekolahan seperti yang saya ceritakan tadi, ada yang 1,1 hektar di Blok S, bisa dilihat bersama-sama. Muridnya hanya tinggal 120 orang, jam 3 sore sudah sepi. Padahal di Blok S, dekat dengan Gunawarman, Senopati dan sebagainya, macetnya minta ampun. Kenapa kemudian enggak kita buat saja sekolah tadi sebagai contoh paling gampang. Lantai 1, 2, 3 untuk sekolahan. Kita buatkan lapangan basket yang bagus, lapangan voli, tempat bermain yang bagus, perpustakaan yang bagus. Kemudian ke bawahnya sampai dengan 6 atau 7 atau 8 kita buat untuk valet parking. Kemudian yang ke atas 4-5-nya untuk co-working space atau apapun lah itu. Baru kemudian ke atasnya untuk hunian. Kalau itu dilakukan di Blok S, siapapun termasuk di sini, para anggota Kadin yang terhormat ini, pasti pengembangnya akan berebut untuk membangun itu. Karena pasti untung, pasti untung. Tempatnya sangat premium, tempat yang sangat strategis, kita buat di situ middle up. Dan kalau itu kita bangun di sana, pertama membuka lapangan kerja. Yang kedua ada bisnis baru untuk valet parking. Tetapi syaratnya juga Senopati Gunawarman nggak boleh lagi parkir di pinggir jalan sepanjang jalan itu. Kita paksa semuanya masuk ke valet parking. Tempatnya Jakpro di sana juga ada. Kebetulan kan punya pemerintah, 8.000 tanahnya. Kita buat aja sebagai valet parking. Maka Senopati Gunawarman menjadi tempat legasi baru. Pedestriannya kita bangun yang bagus. Orang hangout di sana dengan gampang, dengan mudah, tidak macet. Pasti macetnya akan bergeser ke tempat lain, pastilah. Tetapi itu mengurangi kemacetan yang luar biasa di Jakarta Selatan. Maka dengan demikian, tadi kalau Gensi menanyakan, dengan cara itu saya yakin apartemen, hunian pasti lebih murah. Program Mas Anies tidak salah dengan DP 0%, enggak salah. Tetapi problemnya untuk membebaskan lahan, sampai hari ini lahannya kan masih jadi problem. Begitu pembebasan lahan, aparat penegak hukum pasti ngincer terus. Sehingga takut siapapun untuk membangun itu. Beda dengan lahan yang di sekolah, puskesmas, kecamatan, kelurahan, yang notabene dimiliki oleh pemerintah Jakarta. Kalau itu dibangun, kita bilang sama pengembang yang gede-gede, oke bangun di sini sampai jadi, kamu keuntungannya segini. Kan kita bisa lakukan itu. Dan mereka pasti mau. Wajah-wajah di sini juga pasti mau. Karena apa? Ada kepastian. Sehingga dengan cara itu merupakan terobosan baru Bu Diana yang belum pernah dilakukan. Pertanyaannya, apakah gubernurnya berani? Saya berani. Saya berani. Kenapa saya berani? Wong saya nggak jadi gubernur aja berani, apalagi jadi gubernur. Sehingga saya nggak punya beban apa-apa, pasti saya berani. Kayak nggak punya beban dan untuk itu saya akan wujudkan. Sehingga ini menjadi hal yang baru, mudah-mudahan dengan cara ini Jakarta akan berkembang menjadi kota global yang betul-betul punya identity. Dan kota global Jakarta identitinya mau tidak mau, suka tidak suka, undang-undang sudah mengatur adalah Betawi. Itu yang akan kita kembangkan. Terima kasih Bu Diana. Terima kasih Mas. Terima kasih atas jawaban yang sudah luar biasa ini dan kita akan lanjut dengan pertanyaan yang terakhir. Nggak terasa ya, ternyata sudah yang terakhir. Lanjut katanya Mas. Topik yang berikut adalah mengenai SDM. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan, tercatat bahwa Jakarta memiliki jumlah PHK tertinggi di tahun 2024. Yaitu sejumlah lebih dari 7.000 pekerja. Dan terlihat tren yang terus meningkat ini cukup mengkhawatirkan. Mengingat domino efek yang mungkin terjadi, apakah Mas nanti apabila diamanahkan, langkah konkret yang diambil untuk mengatasi masalah ini dan mencegah gelombang PHK lebih banyak lagi? Jadi PHK di pengangguran di tahun 2024 itu aktualnya ada 354.000. Kemudian juga ada PHK baru sampai dengan bulan Oktober ini ada 52.000.
Jadi total hampir 400.000. Kalau saya jadi gubernur maka mudah-mudahan Jakarta bisa membuka lapangan kerja baru. Bagaimana caranya? Nggak mungkin lapangan kerja baru itu turun dari langit. Maka yang pertama pemerintah Jakarta akan mengalokasikan 300 miliar rupiah untuk membantu yang saya sebutkan tadi UMKM, terutama perempuan tadi. Dan yang tidak kalah pentingnya saya akan membuat yang namanya balai latihan kerja di setiap kantor kecamatan dan kelurahan. Balai latihan kerjanya jangan dibayangkan seperti balai latihan kerja yang di pemerintah pusat, sama sekali berbeda. Maka kita latih hal-hal kekinian untuk jadi misalnya lah yang kecil-kecil. Konten kreator TikTok, animasi, ekonomi digital, membuat terobosan-terobosan baru, apapun itu dilatih di balai latihan kerja dan dibuatkan sertifikat untuk itu. Maka akan dilakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang kredibel. Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin bahwa ini akan menjadi terobosan baru. Bu Diana contohnya, nggak apa-apa cerita sedikit lah, karena tadi kan sudah disebut sebagai calon gubernur. Saya selama ini sebagai orang yang sudah pengen istirahat, pengen pensiun, medsos saya terutama di Instagram isinya cucu dan sepedahan. Kalau di tempat ini yang sekarang mengikuti saya berubah 1000%. Tiba-tiba saya punya TikTok yang dulu gak bisa jedak-jeduk sekarang bisa jedak-jeduk. Yang dulu gak bisa begini sekarang bisa. Ternyata itu konten kreatornya gede banget. Kemarin saya di Jakarta Timur di Cakung mengumpulkan ada 100 konten kreator TikTok. Ada yang namanya Bonge juga yang dulu di Citayam dan macam-macam. Saya sampai geleng-geleng kepala, gimana kalian bisa hidup dari hanya membuat konten kreator TikTok? Ternyata revenue mereka di luar dugaan saya. Sehingga dengan demikian memang polanya sudah berubah. Maka balai latihan kerja yang diadakan selain hal-hal yang kebutuhan bisnis normal, yang seperti itu juga harus ada. Sehingga itulah yang akan kami lakukan di balai latihan kerja, termasuk pelatihan untuk PPSU, pasukan orange, pasukan putih, pasukan merah dan sebagainya. Sehingga dengan demikian memang harus ada cara-cara kreatif untuk mendorong UMKM kita dan juga masyarakat kita yang akan bekerja. Jadi satu, saya akan membuat balai latihan kerja. Yang kedua, memberikan permodalan 300 miliar. Yang ketiga, melatih SDM-nya yang tidak kalah penting. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah supaya tadi penguatan modal menjadi besar dan juga ruang menjadi lebar, maka Jakarta Funding akan saya betul-betul saya seriusi. Kalau saya jadi gubernur Jakarta, dan ini pertama kali Indonesia atau Jakarta punya Jakarta Funding. Dulu ketika kita membuat, Pak Arsa tahu, ketika kita membuat Inna Funding, semua orang memandang sebelah mata, bisa enggak? Ternyata kalau lihat size-nya Inna Funding sekarang udah gede banget. Kenapa? Sederhananya begini, karena namanya Inna tidak perlu waranti ketika dia melakukan investment di mana aja, sehingga tidak perlu yang namanya jaminan untuk apapun. Kalau proyek dengan IRR 12, 13, 14, wah udah bagus banget. Karena tidak memerlukan modal apapun. Berbeda dengan investment yang biasa, dia kan harus ada jaminan minimal 6%. Bapak-bapak kan para pelaku pasti tahu itu. Sehingga dengan demikian Jakarta Funding dengan cara yang sama, undang-undangnya sudah ada, peraturan Menteri Keuangannya sudah ada, peraturan Menteri Dalam Negerinya sedang dibuat. Saya yakin ini akan menjadi terobosan baru. Kalau Jakarta sudah memulai, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain yang kaya untuk membuat yang namanya funding-funding di provinsi masing-masing. Terima kasih Bu Diana. Terima kasih Pak Pram. Dan harapan dari kami ini sudah menjadi, kalau kami sebut pengusaha pejuang pengusaha. Jadi harapannya adalah nanti kebijakannya berkeadilan buat kami juga.
Adil banget Bu. Amin ya robbal alamin. Dengan demikian segmen ketiga sudah berakhir. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Pram atas waktu dan diskusi hari ini. Semoga Bapak sukses dan sehat selalu. Mari kita berikan apresiasi dan tepuk tangan untuk Bapak Pramono Anung. Tidak terasa telah selesai acara Dialog Calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Semoga acara dialog ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang visi dan solusi yang ditawarkan dan juga bisa membantu warga Jakarta untuk bisa semakin mantap dalam mencari pemimpin baru Jakarta. Saya Diana Dewi mohon pamit dan mohon maaf jika ada hal yang kurang dari saya selaku moderator. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk sesi dialog yang ketiga bersama dengan calon gubernur nomor urut 3 Bapak Pramono Anung. Kami mohon untuk Bapak tetap berada di atas panggung karena kita akan masuk ke dalam sesi pemberian kenang-kenangan dari Kadin DKI Jakarta kepada calon gubernur nomor urut 3 Bapak Pramono Anung. Baik, dan diserahkan langsung oleh Ibu Diana Dewi selaku Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, sekaligus yang sudah memandu sesi dialog kita sepanjang hari ini. Tadi total ada 3 sesi dan kita sudah mendengarkan seluruhnya seperti apa visi, misi dan juga gagasan yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon. Tadi sangat menarik ya. Ditekankan poin-poin utamanya tadi juga kita sudah mendengarkan dan kami persilahkan kembali ke tempat Pak Pramono. Terima kasih dan Ibu Diana Dewi juga terima kasih. Baik,